Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Masih semangat ya mengikuti pelajaran sejarah Minang. Pada pertemuan kita yang berikutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu ya berada pada tahun abad akhir ya ke-15 Masehi. Ini berada di wilayah pesisir timur. Nih ya. Antara Jepara dan Pajang daerahnya. Daerah Semarang juga. Kerajaan pertama ya, Kerajaan Demak itu adalah kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Pusatnya itu ya ada di pelabuhan, dekat pelabuhan Bergota ya dan Jepara. Nah, awalnya Kerajaan Demak itu adalah sebuah desa ya. Nama sebuah desa namanya Desa Gelagahwangi. Karena sering dikunjungi orang sebagai pusat ilmu pengetahuan dan agama, ya juga perdagangan, bahkan sebagai pusat kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Nah, Kerajaan Demak ini ibu kotanya Bintoro Demak. Ya. Demak adalah bagian wilayah dari Kerajaan Majapahit yang setelah kuat dan berkembang. Nah, Kerajaan Demak disebut dengan Kerajaan Maritim. Berikutnya kehidupan politik. Kehidupan politik daripada Kerajaan Demak, yang pertama, faktor yang mendorong kemajuan daripada Kerajaan Demak adalah satu, runtuhnya dari Kerajaan Majapahit. Ya. Kemudian yang kedua, letaknya yang strategis di utara pantai Pulau Jawa. Yang ketiga, adanya pelabuhan Bergota di Semarang sebagai tempat ekspor impor yang sangat penting. Yang keempat, memiliki sungai sebagai penghubung daerah pedalaman dengan pelabuhan, membantu pengangkutan hasil pertanian beras sebagai komoditas utama. Nah, berikutnya adalah tentang kekuasaan Raja-Raja Demak ya sebagai kehidupan politik diantaranya. Yang pertama Raden Patah. Ya, Raden Patah adalah pendiri Kerajaan Demak pada tahun 1478 sampai 1518. Pada pemerintahannya dia berhasil memperluas wilayah. Pada masa pemerintahannya juga mengalami perkembangan ekonomi dan agama Islam. Karena adanya armada angkatan laut yang tangguh. Nah, yang berikutnya itu kekuasaan raja dari Pati Unus. Tahun 1518 dia berkuasa sampai 1521. Nah, Raden Patah ini adalah putra dari Raja Raden Patah ya. Dia berusaha memerangi Portugis ya, yang menguasai Malaka, yang kemudian disebut dengan Pangeran Seberang Lor. Ini adalah sebutan dari Pati Unus ya. Itu Pangeran Seberang Lor. Dia memerintah 3 tahun. Ya, selama memerintah dia memerintah selama 3 tahun. Akhirnya sakit ya, kemudian wafat. Dia tidak memiliki keturunan ya. Sehingga pada wafatnya itu raja ini digantikan oleh adiknya ya yang bernama Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono itu berkuasa dari tahun 1521 sampai 1546. Adalah Sultan Trenggono ini putra ketiga dari Raden Patah. Nah, di sini Demak pada masa pemerintahannya itu menjadi sangat luas pada pemerintahan Sultan Trenggono. Nah, di tahun 1522 ya, Demak dipimpin oleh Fatahillah, yaitu Palatehan, yang melakukan serangan
ke daerah Banten, Sunda Kelapa, ya, dan Cirebon yang semula di bawah kerajaan Pajajaran. Pada saat itu Pajajaran bekerja sama dengan Portugis untuk menguasai Sunda Kelapa. Pada tahun 1527 Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa. Kemudian Fathaillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Tepatnya pada tanggal 22 Juni 1527 itu dikenal sampai sekarang hari lahirnya kota Jakarta. Itu sejarah daripada kota Jakarta, ya. Jadi penguasaan dari Fathaillah ya, yang diutus oleh Raja Sultan Trenggono, ya. Nah, sepeninggalan Sunan Trenggono, terjadilah perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto, yaitu anak dari Sultan Trenggono, ya, dari Sunan Trenggono, dengan Pangeran Sekar Sedalepen, kakak Sunan Trenggono. Jadi di sini ya Pak D, ya, kalau orang Jawa bilang Pak D dengan ponakan, ya, ponakannya itu berebut kekuasaan. Nah, di sini akhirnya Pangeran Sekar Sedalepen akhirnya mengalami kekalahan. Nah, akhirnya pemerintahan kerajaan dikuasai oleh Sunan Prawoto, ya, sebagai anak dari Sunan Trenggono. Nah, dalam memerintah dia tidak lama, ya, Sunan Prawoto ini, karena terjadi pemberontakan oleh Arya Penangsang. Maaf, ini tulisannya salah, ya. Arya Penangsang. Arya Penangsang itu adalah anak dari Pangeran Sekar Sedalepen, ya, yang mengetahui bahwa bapaknya sudah tewas terbunuh karena dibunuh oleh Sunan Prawoto. Akhirnya dia balas dendam, ya, kembali memberontak, ya, pada masa pemerintahan Sunan Prawoto. Nah, pada perang itu Sunan Prawoto akhirnya gugur, ya, dan Arya Penangsang mendapat perlawanan dari Pangeran Hadiri, ya. Siapa Pangeran Hadiri? Itu adalah sebutan dari Sultan Kalinyamat, menantu dari Sultan Trenggono. Nah, akhirnya Pangeran, ya, Hadiri itu dibunuh oleh Arya Penangsang, ya. Nah, kematian dari Pangeran Hadiri, ya, itu menyebabkan istri dari Pangeran Hadiri, yaitu Ratu Kalinyamat, membuat sayembara. Apa isinya? Apabila ada yang bisa mengalahkan Arya Penangsang akan diberikan hadiah, ya. Nah, di sini sayembara akhirnya diumumkan dan muncul nama Jaka Tingkir, ya. Dari Jaka Tingkir ini adalah adik dari Ratu Kalinyamat, dibantu oleh Ki Ageng Penjawi, ya. Nah, di sini Ki Ageng Penjawi dan Ki Ageng Pamanahan. Akhirnya Arya Penangsang itu dapat dikalahkan dan tewas, ya, di tangan Danang Sutawijaya, anak dari Ki Ageng Pamanahan. Sebagai hadiahnya Ki Ageng Penjawi diberikan tanah di daerah Pati, sedangkan Ki Ageng Pamanahan itu mendapat tanah Mataram. Dan yang kelima adalah penguasa, ya, kerajaan Jaka Tingkir atau yang disebut dengan Sultan Hadiwijaya. Dia memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang pada tahun 1568. Alasannya dia memindahkan itu karena hancurnya infrastruktur dan ekonomi akibat perang saudara, ya, yang berlarut-larut yang terjadi di kerajaan Demak. Kemudian mendekati daerah yang subur, ya, daerah Pajang itu daerah yang subur, menjauhi musuh-musuh politik di sekitar kerajaan Demak. Kemudian mendekati daerah pendukung, ya. Daerah pendukungnya siapa? Yaitu Pajang, ya.
Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk pada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di mana letak kita ketahui letak strategis dari Kerajaan Demak ya, yang berada di pantai utara Pulau Jawa itu, sehingga mengakibatkan kerajaan itu bercorak maritim ya, perdagangan dan pelayaran. Terdapat pelabuhan yang sangat penting, yaitu pelabuhan Jepara ya, pelabuhan Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik. Komoditas dari Kerajaan Demak yang utama adalah beras, garam, dan kayu jati. Nah, di sini sebagai sarana ya dari kegiatan perekonomian itu terdapat perahu jung ya. Perahu jung itu dia bisa membawa banyak muatan ya, hingga 1.000 ton yang digunakan untuk membawa pasukan ya. Pasukan menyerang armada Portugis di Malaka tahun 1513. Nah, berikutnya kehidupan sosial budaya. Nah, peran dari Wali Songo itu memiliki pengaruh yang luas. Nah, peninggalan bersejarah ya dari masjid yang terkenal di Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Nah, kemudian kehidupan sosial itu diatur di dalam hukum Islam ya, tetapi masih menerima tradisi-tradisi lama karena tidak bisa terlepas dari kebudayaan sebelumnya ya, kebudayaan Hindu-Buddha ya, kemudian animisme dan dinamisme. Kemudian adanya hubungan yang erat antara raja dan bangsawan, para ulama dan rakyat. Kemudian perkembangan budaya. Perkembangan budaya itu tidak lepas dari suasana Islam. Adanya masjid ya, kaligrafi, seni ukir, dan seni pertunjukan wayang. Berikutnya kita masuk pada pengaruh keberadaannya. Dari pengaruh keberadaan Kerajaan Demak ya, diantaranya tadi adalah Masjid Agung Demak ya, sebagai bukti peninggalan yang masih berdiri tegak sampai saat ini, sebagai tempat ibadah, sarana penyebaran Islam oleh Wali Songo, serta tempat tukar pikiran masalah politik ya. Kemudian bukti-buktinya apa dari Kerajaan Demak itu? Diantaranya ya, pengaruhnya adanya makam-makam raja ya, raja-raja Demak, kemudian Soko Tatal ya, yang dibuat pada Masjid Demak itu. Soko Guru, tiang yang ada di Masjid Demak. Kemudian beduk. Nah, kentongan. Nah, kentongan itu juga karya Wali Songo. Pintu beledek ya, dibuat oleh Ki Ageng Selo. Situs kolam wudu, dampar kencana atau singgasana para sultan yang dialihfungsikan sebagai mimbar khutbah dan lain-lain. Ya, Ibu rasa cukup ya penjelasan tentang Kerajaan Demak. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.